Pekerja bangunan tewas diserang KKB. Lagi, bocah di bawah umur dicabuli mantan guru honorer. Sadis, usai dibunuh darah pacar dibinu. Polisi ungkap sindikat spesialis curanmor di Tangerang. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal. Senang sekali kami dapat hadir kembali menemani Anda. Program yang menyajikan berbagai informasi peristiwa kejahatan dari masyarakat di seluruh penjuru Nusantara. Bersama saya Priska Priscila, selama 1 jam ke depan inilah catatan kriminal untuk Anda. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek sarang narkoba yang berada di Jalan Lintas Medan Brastagi, kawasan Sibolangit. Dari penggerebekan ini, seorang bandar berikut 15 paket sabu siap edar berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan usai polisi menerima informasi dari warga terkait praktek jual beli narkoba di lokasi penggerebekan. Polisi yang sebelumnya sudah mengamati barak narkoba di Jalan Lintas Medan Brastagi, persisnya kawasan Sibolangit, kemudian melakukan penggerebekan. Seorang bandar berinisial RG yang sedang menunggu pembeli datang tak berkutik saat petugas menyergapnya. Ketika digeledah, petugas menemukan setidaknya 15 paket narkotika jenis sabu siap edar. Di lokasi, petugas juga menemukan 2 barak narkoba yang biasa digunakan untuk para pengguna narkoba mengkonsumsi narkoba yang dibeli dari pelaku. Petugas juga menemukan beberapa alat hisap narkoba dan plastik pembungkus narkoba yang ditinggal para pengguna. Polisi menghancurkan 2 barak narkoba yang ditemukan agar praktik jual beli narkoba tidak lagi ditemukan. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, mengatakan lokasi penggerebekan kini dalam status pengawasan Polrestabes Medan. Jika praktik serupa kembali ditemukan, penggerebekan dipastikan akan kembali dilakukan. Untuk mengungkap jaringan pelaku lain, polisi saat ini tengah mendalami keterangan pelaku agar pemasok narkoba kepada pelaku dapat diringkus. Kita berhasil menemukan 2 barak narkoba dan juga 1 orang kita amankan yang merupakan bandar yang sering menjual narkoba di tempat ini. Dan di lokasi juga kita temukan beberapa alat bong yang digunakan para pengguna. Dan dari tersangka kita juga mengamankan barang bukti poketan sabu sebanyak 15 poket. Atas perbuatannya, pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Seorang buruh bangunan ditemukan tewas dengan luka di wajah, leher, dan lengannya di area Kalimerah, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Rabu 6 Agustus waktu setempat. Diduga korban tewas usai diserang 2 orang KKB menggunakan senjata tajam. Yohanes Entamboy diduga tewas usai senjata tajam 2 orang KKB merobek wajah, leher, dan lengannya di area Kalimerah Distrik DKI Kabupaten Yahukimo pada Rabu 6 Agustus waktu setempat. Korban yang saat itu tengah membangun kios tewas di tempat akibat tidak tertolong saat penyerangan terjadi. Menurut saksi mata, penyerangan itu terjadi begitu cepat. 2 orang KKB datang menyerang korban dan temannya yang sedang bekerja bangunan itu secara membabi buta. Korban tewas sementara teman korban berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Polisi yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD DKI. Saksi menyebut ada 2 orang tak dikenal yang melakukan aksi tersebut dengan posisi siaga dan memang niat untuk menyerang. Personil Satgas Operasi Damai Karten segera merespon ke TKP, mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum DKI dan melaksanakan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif di balik serangan ini. Di hari sebelumnya, Selasa malam 5 Agustus 2025 pukul 20.50 waktu Indonesia Timur, Susmanto, usia 32 tahun, dikorban penikaman oleh seorang pelaku bernama Lea di Kompleks Pasar Baru. Korban selamat
namun mengalami luka tusuk di bagian pinggang belakang, tembus ke depan, dan berhasil dievakuasi ke RSUD DKI oleh warga sekitar. Saat ini polisi masih mendalami dan melakukan penyelidikan, mengungkap identitas serta motif pelaku. Dari Jayapura, Papua, Rifando Nai, kontributor Simpo TV melaporkan. Polresta Tangerang mengungkap sindikat curanmor yang biasa beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menangkap 3 orang dari kawanan ini. Satu diantaranya yaitu sang eksekutor masih berusia 17 tahun. Inilah rekaman CCTV saat komplotan curanmor beraksi di sebuah rumah warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa akhir Juli lalu. Hanya dalam hitungan detik, pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang ini berhasil membawa kabur sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Berbekal rekaman CCTV, polisi yang melakukan penyelidikan meringkus komplotan curanmor di tempat persembunyiannya di Bogor 2 hari setelah kejadian. D, S, dan R ditangkap tanpa perlawanan dengan sejumlah barang bukti berupa kunci letter T dan mesin gerinda yang digunakan untuk membuat kunci letter T berbagai ukuran. Dari ketiga pelaku yang ditangkap itu yaitu R masih berusia 17 tahun. R diketahui merupakan eksekutor dalam sindikan curanmor jaringan Bogor, Jawa Barat. Kapolresta Tangerang Kombes Indra Waspada mengatakan, ketiga pelaku sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali di wilayah Cisoka. Sasaran mereka adalah sepeda motor yang diparkir di depan rumah, minimarket, warung, dan perkantoran. Mereka juga tak segan melakukan kekerasan jika aksi mereka ketahuan warga. Memang setelah kita lakukan proses penyidikan, memang salah satu tersangka dari ketiga tersangka masih di bawah umur, yakni berusia 17 tahun. Seperti itu, dari 3 tersangka. Jadi berdasarkan keterangan yang disampaikan daripada tersangka, para tersangka ini sudah 3 kali melakukan aksi daripada curanmor tersebut, ya 3 kali. Aksi itu dilakukan dengan 2 kali di daerah Cempaka, Kecamatan Cisoka, dan 1 kali di Kampung Secang ya, yang juga di Kecamatan Cisoka ya. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Ditreskrimum Polda Banten berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami supir dan kenek truk pengangkut solar sebanyak 14.000 liter di kilometer 75 jalur tol Tangerang Merak akhir Juli lalu. 6 dari 8 orang pelaku berhasil ditangkap polisi. Inilah rekaman video saat Ditreskrimum Polda Banten melakukan penangkapan terhadap para pelaku begal solar dengan kekerasan yang menimpa supir dan kenek truk pengangkut BBM di tol Tangerang Merak akhir Juli lalu. 6 orang pelaku berinisial AS, FL, JA, MR, SU, dan HA berhasil dibekuk polisi tanpa perlawanan. Sementara 2 orang lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Diskrimum Polda Banten Kombes Dian Setiawan mengatakan, peristiwa pencurian dengan kekerasan yang menimpa supir dan kenek itu bukan hal yang spontan, karena para pelaku sudah merencanakan sehari sebelum kejadian. Sementara modus yang dilakukan para pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memindahkan isi solar dari mobil tangki yang mereka hentikan secara paksa. Juli, TKP-nya di tol Tangerang kilometer 75, yang mana modusnya adalah memepet, kemudian melakukan di tangan dan mata si supir dan kenek. Kemudian minyak hasil kejahatan tersebut dijual di salah satu tempat, yang mana saat ini pelakunya masih DPO. Nah, kemudian dari hasil kejahatan tersebut sebanyak 14.000 KL itu diperjualbelikan dengan harga 110 juta, dan dari 6 pelaku ini masing-masing mendapat bagian 11.500.000. Sindikat ini sudah melaksanakan aksinya sebanyak 4 kali. 3 TKP adalah di wilayah hukum Jawa Barat, yaitu di Cikampek, Cikarang, dan 1 TKP di wilayah Banten. Kemudian salah satu pelaku juga yang sempat menodongkan senjata api saat ini juga masih kita kejar. Mohon doanya dari rekan-rekan media semua. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Penyalahgunaan narkotika jenis sintetis mulai meresahkan.
Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menangkap 4 orang pemuda yang diduga menggunakan narkotika sintetis secara terang-terangan yang viral di lingkungan warga. Dari keempat orang yang tertangkap, 1 diantaranya positif menggunakan narkoba. Hasil daripada itu kita cek, hasil daripada urin positif. 1 orang, yang 3 orang dia mengaku memang dia menggunakan. Inilah video viral di sosial media terkait penggunaan narkoba di lingkungan warga di Jalan BRI, Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut terlihat sekumpulan pemuda sedang menggunakan narkoba di sebuah warung kosong. Sekumpulan pemuda itu seolah tidak memperdulikan orang lain yang berada di sekitar lokasi dengan terus melakukan aktivitas terlarang tersebut. Polisi pun langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan mengamankan keempat orang yang merupakan warga setempat. 1 dari keempat orang yang diamankan itu dinyatakan positif narkoba saat dites urin. Mengamankan, ya ada 4 orang kita amankan. Hasil daripada itu kita cek, hasil daripada urin positif. 1 orang, yang 3 orang dia mengaku memang dia menggunakan. Dan untuk tindak lanjut, untuk anggota sendiri nanti setiap hari mengadakan patroli ke sana setiap hari. Ya, kemudian himbauan-himbauan tentang bahaya narkoba. Untuk yang kita amankan ini nanti kita berkoordinasi dengan BNN. Seperti diketahui, aksi penggunaan narkotika secara terang-terangan telah lama terjadi di lingkungan warga Radio Dalam. Dan saat ini polisi masih mendalami terkait viralnya penyalahgunaan narkotika di tempat umum. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang pria mencabuli anak berusia 17 tahun di musola SPBU di Lampung Selatan, Lampung. Pencabulan ini diakui pelaku sudah dilakukan sebanyak 15 kali akibat sering menonton video porno sesama jenis di grup media sosial Facebook. Pria berinisial HS, warga Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, hanya dapat tertunduk malu usai ditangkap polisi dalam laporan tindak pidana sodomi terhadap seorang anak di bawah umur. Polisi menangkapnya setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban yang kerap mendapatkan perlakuan bejat pelaku sejak Maret 2025 di sebuah musola SPBU di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Modus pelaku dengan cara mengiming-imingi korban makan bakso gratis sepulang sholat Jumat. Setelah makan, pelaku mengajak korban ke musola SPBU untuk menuruti nafsu bejatnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tertarik melakukan pencabulan terhadap korban yang ia kenalnya ketika sholat Jumat karena sering menonton video porno sesama jenis di grup Facebook Pelangi Bandar Lampung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Selesai melaksanakan sholat Jumat, pelaku mengajak korban untuk makan bakso bersama. Kemudian setelah makan bakso, korban diajak pelaku pergi ke pom bensin Ratu di Balau, Waikandis. Kemudian diajak ke musola. Dan itu sudah dilakukan menurut pengakuan korban 15 kali. Tetapi yang diakui oleh pelaku baru 6 kali. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan dari grup Facebook Pelangi Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Akibat dibakar api cemburu dan merasa cintanya dipermainkan, seorang buruh gudang Bulog di Kota Bandar Lampung, Lampung tega menggorok leher kekasihnya sendiri hingga tewas menggunakan celurit. Usai menghabisi nyawa kekasihnya itu, pelaku sempat meminum darah korban, kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Ridwan alias Iwan, seorang buruh gudang Bulog di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, tega membunuh kekasihnya sendiri, Siska Maharani, usai terlibat cekcok pada Senin 4 Agustus sore. Siska dibunuh di dalam mes Ridwan dengan kondisi mengenaskan. Leher Siska digorok menggunakan celurit. Setelah keduanya terlibat cekcok akibat pelaku yang dibakar api cemburu. Tekad membunuh korban semakin menjadi saat korban menolak untuk menikah dengan pelaku.
Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan, usai membunuh korban, pelaku sempat meminum darah korban. Setelah itu pelaku pun kemudian langsung menyerahkan diri ke Polsek Sukarame. Korban dan pelaku dalam hal ini berpacaran. Kemudian sesampainya di mes, keduanya saling bercerita dan terjadi cekcok mulut, ribut karena pelaku menduga korban berselingkuh atau memiliki pacar yang lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP subsidiar 351 KUHP dan terancam pidana 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pencurian pagar terjadi di sebuah ruko di Jalan Raya Kiai Haji Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Aksi pencurian pagar ini terekam kamera CCTV. Dalam video CCTV ini terlihat seorang pria dengan menggunakan sepeda motor dan seorang pria berjalan kaki sedang menghampiri pagar ruko yang terbuka. Keduanya terlihat seperti penghuni membuka dan menarik pagar yang tidak terkunci dengan tenang. Satu pria berupaya untuk membawa pagar dan satu pria lagi bersiap di atas motor. Setelah merasa aman, kedua pria itu langsung bergegas pergi dengan menyeret pagar menggunakan sepeda motor. Kejadian itu terjadi di ruko di Jalan Raya Kiai Agus Salim, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pegawai ruko menyebut kejadian terjadi saat ruko biliar sedang tutup. Salah satu pelaku diduga membawa senjata tajam. Ini apa gini? Jalanan waktu emang lengang pagi banget. Dimana sih emang kalaupun emang saya tutup, saya tidur di dalam, itu nggak bakal kedengar karena lengang banget jam segitu. Kejadiannya sih jam 4 pagi kurang 7 menit itu. Nah, emang kebetulan waktu itu karyawan ada yang balik lagi ke sini, nengok gitu kan. Dia bilang, saya Pak itu kebuka, Bapak masuk nggak? Enggak, dia bilang. Ayo lihat, ternyata benar ada yang ngambil satu. Kasus pencurian pagar ini telah dilaporkan ke polisi dan sedang ditangani Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Muhammad Ridwan, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Simpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Simpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Simpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal. Informasi kami lanjutkan mengenai Ketua RT dan RW di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tanggerang, Banten ditangkap polisi setelah memeras kontraktor proyek pembangunan sekolah sebesar 30 juta rupiah. Dalam aksinya, kedua tersangka mengancam akan menutup akses jalan menuju lokasi proyek jika permintaan mereka tidak dipenuhi. Mana uangnya? Keluarin. HS dan S Ketua RT dan RW di Kelurahan Binong, Kecamatan Curug, Kabupaten Tanggerang, Banten ditangkap polisi usai memeras kontraktor proyek pembangunan sekolah. Kedua pengurus lingkungan ini ditangkap saat sedang berada di sebuah kafe di kawasan Citra Raya, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tanggerang pada Senin 28 Juli. Polisi lalu menemukan uang sebesar 30 juta rupiah yang merupakan hasil pemerasan terhadap kontraktor proyek pembangunan ruang kelas di SMP Negeri 5 Curug. RT dan RW yang juga mengaku dari organisasi kepemudaan di
di lingkungannya ini kemudian digelandang ke Polresta Tangerang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kapolresta Tangerang Kombes Indra Waspada mengatakan, pemerasan ini berawal saat korban berinisial TW mendatangi mereka untuk berkoordinasi terkait pembangunan sekolah. Dalam pertemuan tersebut, kedua tersangka HS dan S kemudian meminta uang sebesar 35 juta rupiah dengan dalih sebagai uang koordinasi kewilayahan. Korban kemudian menolak dan hanya sanggup memberikan uang sebesar 15 juta rupiah. Penolakan tersebut membuat kedua tersangka marah dan melakukan pengancaman. Kedua tersangka mengancam akan menutup seluruh akses jalan menuju lokasi proyek jika korban tidak bisa memberikan uang sesuai dengan permintaan mereka. Korban yang merasa tertekan dengan ancaman tersebut akhirnya memberikan uang sebesar 30 juta rupiah. Namun setelah itu korban membuat laporan ke polisi. Setelah menerima laporan dari korban, Satreskrim Polresta Tangerang kemudian bergerak cepat mengamankan kedua tersangka saat tengah berada di sebuah kafe. Di mana memang ada kegiatan pelaksanaan proyek berkaitan dengan inisial TW akan memulai pekerjaan pembangunan penambahan ruang kelas di salah satu SMP di Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang. Niat baik ingin berkoordinasi awal berkaitan dengan adanya proyek perbaikan di ruang kelas tersebut. Kemudian korban menemui HS, Ketua RW dan Ketua RT yang mengaku dari organisasi kepemudaan Lurahan setempat. Namun dalam pertemuan itu tersangka HS dan S meminta uang sejumlah 35 juta dengan dalih uang koordinasi kewilayahan. Akan tetapi korban menolak dan hanya menyanggupi sebesar 15 juta. Dan akhirnya para pelaku marah dan mengancam apabila tidak diberikan sesuai dengan permintaan, maka mobil material yang membawa bahan material tidak diperbolehkan lewat karena merasa tertekan. Akhirnya korban menyanggupi sebesar 30 juta. Mereka berkoordinasi dengan kontraktor yang memiliki daripada proyek tersebut ya, dengan iming-iming dalam rangka dana operasional untuk kewilayahan. Namun itu kan tidak tertuang, tidak jelas aslinya itu berkaitan dengan masalah pungutan liar. Kemudian juga ini sudah mengarah kepada premanisme. Jadi kami dengan sigap jajaran kepolisian ketika mendapatkan laporan tersebut, kita lakukan upaya penangkapan, tertangkap tangan di salah satu memang kafe yang ada di Jalan Citraraya tadi. Pasal yang disangkakan kepada para pelaku? Ya. Saat ini pasal yang disangkakan ya dengan pasal 368 KUHP pidana, tindak pidana pemerasan yang dilakukan dengan kekerasan dan ancaman kekerasan, diancam paling lama 9 tahun penjara. Kedua tersangka kini mendekam di tahanan Polresta Tangerang. Keduanya bakal dijerat pasal pemerasan dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Satu unit sepeda motor yang tengah parkir dibawa lari maling saat pemiliknya sedang bersiap untuk berjualan keliling. 11 siang, saya sedang prepare jualan, kemudian ingin mengambil bekal STNK di dalam jok motor, setelah itu motor udah nggak ada sama sekali. Isak tangis pecah dari Tami, seorang pedagang keliling yang mendapatkan motor pengganti dari aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Tami mendapatkan ganti rugi dari aparat kepolisian karena sepeda motor yang dimilikinya hilang dibawa lari maling saat terparkir di pinggir jalan IKPN Gang Haji Marjuki, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Rabu pekan lalu. Sepeda motor pengganti ini diberikan kepada Tami agar Tami bisa kembali berjualan es untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Pasca motor satu-satunya milik Tami hilang, Tami mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada aparat kepolisian yang peduli kepadanya. 11 siang, saya sedang prepare jualan, kemudian ingin mengambil bekal STNK di dalam jok motor, setelah itu motor udah nggak ada sama sekali. Jadi di CCTV itu cuma 5 detik, pelaku 2 orang. Langsung saya melapor ke leasing dan ke polisi sini. Satu kaget, yang kedua bisa diganggu di DM, di WhatsApp, nggak tahu di intinya. Ada lagi terima kasih banyak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali mengatakan, pemberian ganti sepeda motor itu sebagai empati polisi kepada Tami agar korban bisa kembali berjualan mencukupi kebutuhan keluarga. Dari Polsek Pesanggerahan, khususnya Ibu Kapolsek,
pada warganya yang menderita, artinya yang kena musibah. Karena motor ini motor satu-satunya yang dipakai untuk mencari nafkah oleh ibunya. Terus motor itu dicuri sama orang dan akhirnya Pusela memerintahkan anggota untuk mencari pelaku dan menangkapnya, tapi sampai saat ini belum ditangkap. Tidak hanya memberikan motor pengganti, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan pengejaran terhadap pelaku ranmor tersebut. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke berita kriminal yang viral di media sosial. Aksi tawuran yang direncanakan puluhan remaja di Kecamatan Serpong berhasil digagalkan Polsek Serpong, Polres Tanggerang Selatan. Sebanyak 54 remaja diamankan bersama puluhan motor dan senjata tajam dalam operasi dini hari. Sekitar pukul 3 dini hari Sabtu, Polsek Serpong menggagalkan aksi tawuran puluhan remaja yang direncanakan terjadi di wilayah Tekno atau Muncul. Berdasarkan laporan warga, petugas mendapati gerombolan remaja berkumpul di Kramat Tajuk, Kelurahan Cilenggang. Dalam operasi ini, polisi mengamankan 54 remaja beserta 25 unit sepeda motor, 28 telepon genggam, 6 bilah celurit, dan 1 botol berisi cairan diduga bahan bom molotov. Kapolsek Serpong Kompol Suhardono menegaskan, tindakan cepat diambil untuk mencegah korban jiwa dan memutus rencana tawuran. Operasi ini merupakan bagian dari program CETAR atau Cegah Tawuran Remaja sesuai arahan Kapolda Metro Jaya. Seluruh remaja yang diamankan masih di bawah umur dan akan diberikan pembinaan serta panggilan orang tua untuk pengawasan lebih ketat. Sementara senjata tajam dan bahan peledak kerakitan akan diselidiki untuk mengungkap sumber peredarannya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Kelompok kriminal bersenjata kembali berulah. Seorang buruh bangunan ditemukan tewas dengan luka di wajah, leher, dan lengannya di area Kalimerah, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Rabu 6 Agustus waktu setempat. Diduga korban tewas usai diserang 2 orang KKB menggunakan senjata tajam. Yohanes Entamboy diduga tewas usai senjata tajam 2 orang KKB merobek wajah, leher, dan lengannya di area Kalimerah, Distrik DKI, Kabupaten Yahukimo pada Rabu 6 Agustus waktu setempat. Korban yang saat itu tengah membangun kios tewas di tempat akibat tidak tertolong saat penyerangan terjadi. Menurut saksi mata, penyerangan itu terjadi begitu cepat. 2 orang KKB datang menyerang korban dan temannya yang sedang bekerja bangunan itu secara membabi buta. Korban tewas sementara teman korban berhasil melarikan diri dan melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Polisi yang datang ke lokasi kemudian melakukan olah TKP dan mengevakuasi jasad korban ke RSUD DKI. Saksi menyebut ada 2 orang tak dikenal yang melakukan aksi tersebut dengan posisi siaga dan memang niat untuk menyerang. Personil Satgas Operasi Damai Karten segera merespon ke TKP, mengevakuasi korban ke Rumah Sakit Umum DKI dan melaksanakan patroli taktis di sekitar lokasi kejadian. Penyelidikan lebih lanjut tengah dilakukan untuk mengungkap identitas pelaku dan motif di balik serangan ini. Di hari sebelumnya, Selasa malam 5 Agustus 2025 pukul 20.50 waktu Indonesia Timur, Susmanto, usia 32 tahun, dikorban penikaman oleh seorang pelaku bernama Lea di Kompleks Pasar Baru. Korban selamat, namun mengalami luka tusuk di bagian pinggang belakang, tembus ke depan, dan berhasil dievakuasi ke RSUD DKI oleh warga sekitar. Saat ini polisi masih mendalami dan melakukan penyelidikan, mengungkap identitas serta motif pelaku. Dari Jayapura, Papua, Rifan Donai, kontributor Simpo TV melaporkan. Polresta Tanggerang mengungkap sindikat curanmor yang biasa beraksi di wilayah Kabupaten Tanggerang, Banten. Polisi menangkap 3 orang dari kawanan ini. 1 diantaranya yaitu sang eksekutor masih berusia 17 tahun. Inilah rekaman CCTV saat komplotan curanmor beraksi di sebuah rumah warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tanggerang, Banten pada Selasa akhir Juli lalu. Hanya dalam hitungan detik, pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang ini berhasil membawa kabur sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Berbekal rekaman CCTV, polisi yang melakukan penyelidikan meringkus komplotan curanmor di tempat persembunyiannya di Bogor 2 hari setelah kejadian. D, S, dan R ditangkap tanpa perlawanan dengan sejumlah barang bukti.
berupa kunci letter T dan mesin gerinda yang digunakan untuk membuat kunci letter T berbagai ukuran. Dari ketiga pelaku yang ditangkap itu yaitu R masih berusia 17 tahun. R diketahui merupakan eksekutor dalam sindikan curanmor jaringan Bogor, Jawa Barat. Kapolresta Tangerang Kombes Indra Waspada mengatakan, ketiga pelaku sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali di wilayah Cisoka. Sasaran mereka adalah sepeda motor yang diparkir di depan rumah, minimarket, warung, dan perkantoran. Mereka juga tak segan melakukan kekerasan jika aksi mereka ketahuan warga. Memang setelah kita lakukan proses penyidikan, memang salah satu tersangka dari ketiga tersangka masih di bawah umur, yakni berusia 17 tahun. Seperti itu, dari 3 tersangka. Jadi berdasarkan keterangan yang disampaikan daripada tersangka, para tersangka ini sudah 3 kali melakukan aksi daripada curanmor tersebut, 3 kali. Aksi itu dilakukan dengan 2 kali di daerah Cempaka, Kecamatan Cisoka, dan 1 kali di Kampung Secang ya, yang juga di Kecamatan Cisoka ya. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Ditreskrimum Polda Banten berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang dialami supir dan kenek truk pengangkut solar sebanyak 14.000 liter di kilometer 75 jalur tol Tangerang Merak akhir Juli lalu. 6 dari 8 orang pelaku berhasil ditangkap polisi. Inilah rekaman video saat Ditreskrimum Polda Banten melakukan penangkapan terhadap para pelaku begal solar dengan kekerasan yang menimpa supir dan kenek truk pengangkut BBM di tol Tangerang Merak akhir Juli lalu. 6 orang pelaku berinisial AS, FL, JA, MR, SU, dan HA berhasil dibekuk polisi tanpa perlawanan. Sementara 2 orang lainnya masih berstatus daftar pencarian orang. Diskrimum Polda Banten Kombes Dian Setiawan mengatakan, peristiwa pencurian dengan kekerasan yang menimpa supir dan kenek itu bukan hal yang spontan, karena para pelaku sudah merencanakan sehari sebelum kejadian. Sementara modus yang dilakukan para pelaku adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara memindahkan isi solar dari mobil tangki yang mereka hentikan secara paksa. Juli, TKP-nya di tol Tangerang kilometer 75, yang mana modusnya adalah memepet, kemudian melakukan di tangan dan mata si supir dan kenek. Kemudian minyak hasil kejahatan tersebut dijual di salah satu tempat, yang mana saat ini pelakunya masih DPO. Nah, kemudian dari hasil kejahatan tersebut sebanyak 14.000 KL itu diperjualbelikan dengan harga 110 juta, dan dari 6 pelaku ini masing-masing mendapat bagian 11.500.000. Sindikat ini sudah melaksanakan aksinya sebanyak 4 kali. 3 TKP adalah di wilayah hukum Jawa Barat, yaitu di Cikampek Cikarang, dan 1 TKP di wilayah Banten. Kemudian salah satu pelaku juga yang sempat menodongkan senjata api saat ini juga masih kita kejar. Mohon doanya dari rekan-rekan media semua. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan dengan ancaman pidana paling lama 9 tahun penjara. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Penyalahgunaan narkotika jenis sintetis mulai meresahkan. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menangkap 4 orang pemuda yang diduga menggunakan narkotika sintetis secara terang-terangan yang viral di lingkungan warga. Dari keempat orang yang tertangkap, 1 diantaranya positif menggunakan narkoba. Hasil daripada itu kita cek, hasil daripada urin positif. 1 orang, yang 3 orang dia mengaku memang dia menggunakan. Inilah video viral di sosial media terkait penggunaan narkoba di lingkungan warga di Jalan BRI, Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut terlihat sekumpulan pemuda sedang menggunakan narkoba di sebuah warung kosong. Sekumpulan pemuda itu seolah tidak memperdulikan orang lain yang berada di sekitar lokasi dengan terus melakukan aktivitas terlarang tersebut. Polisi pun langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan mengamankan keempat orang yang merupakan warga setempat. 1 dari keempat orang yang diamankan itu dinyatakan positif narkoba saat dites urin. Mengamankan, ya ada 4 orang kita amankan. Hasil daripada itu kita cek, hasil daripada urin positif. 1 orang, yang 3 orang dia mengaku memang dia menggunakan. Dan untuk tindak lanjut
untuk anggota sendiri nanti setiap hari mengadakan kegiatan patroli ke sana setiap hari. Ya, kemudian himbauan-himbauan tentang bahaya narkoba. Untuk yang kita amankan ini nanti kita berkoordinasi dengan BNN. Seperti diketahui, aksi penggunaan narkotika secara terang-terangan telah lama terjadi di lingkungan warga Radio Dalam. Dan saat ini polisi masih mendalami terkait viralnya penyalahgunaan narkotika di tempat umum. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Kasus pencabulan anak di bawah umur kembali terjadi. Seorang pria mencabuli anak berusia 17 tahun di musola SPBU di Lampung Selatan, Lampung. Pencabulan ini diakui pelaku sudah dilakukan sebanyak 15 kali akibat sering menonton video porno sesama jenis di grup media sosial Facebook. Pria berinisial HS, warga Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, hanya dapat tertunduk malu usai ditangkap polisi dalam laporan tindak pidana sodomi terhadap seorang anak di bawah umur. Polisi menangkapnya setelah mendapatkan laporan dari pihak keluarga korban yang kerap mendapatkan perlakuan bejat pelaku sejak Maret 2025 di sebuah musola SPBU di Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung. Modus pelaku dengan cara mengiming-imingi korban makan bakso gratis sepulang sholat Jumat. Setelah makan, pelaku mengajak korban ke musola SPBU untuk menuruti nafsu bejatnya. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku tertarik melakukan pencabulan terhadap korban yang ia kenalnya ketika sholat Jumat karena sering menonton video porno sesama jenis di grup Facebook Pelangi Bandar Lampung. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun. Selesai melaksanakan sholat Jumat, pelaku mengajak korban untuk makan bakso bersama. Kemudian setelah makan bakso, korban diajak pelaku pergi ke pom bensin Ratu di Balau, Waikandis. Kemudian diajak ke musola. Dan itu sudah dilakukan menurut pengakuan korban 15 kali. Tetapi yang diakui oleh pelaku baru 6 kali. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan mendalam terkait adanya dugaan tindak pidana lainnya yang dilakukan dari grup Facebook Pelangi Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Akibat dibakar api cemburu dan merasa cintanya dipermainkan, seorang buruh gudang Bulog di Kota Bandar Lampung, Lampung tega menggorok leher kekasihnya sendiri hingga tewas menggunakan celurit. Usai menghabisi nyawa kekasihnya itu, pelaku sempat meminum darah korban, kemudian menyerahkan diri ke kantor polisi. Ridwan alias Iwan, seorang buruh gudang Bulog di Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, tega membunuh kekasihnya sendiri, Siska Maharani, usai terlibat cekcok pada Senin 4 Agustus sore. Siska dibunuh di dalam mes Ridwan dengan kondisi mengenaskan. Leher Siska digorok menggunakan celurit. Setelah keduanya terlibat cekcok akibat pelaku yang dibakar api cemburu. Tekad membunuh korban semakin menjadi saat korban menolak untuk menikah dengan pelaku. Kapolresta Bandar Lampung Kombes Pol Alfred Jacob Tilukai mengatakan, usai membunuh korban, pelaku sempat meminum darah korban. Setelah itu pelaku pun kemudian langsung menyerahkan diri ke Polsek Sukarame. Korban dan pelaku dalam hal ini berpacaran. Kemudian sesampainya di mes, keduanya saling bercerita dan terjadi cekcok mulut, ribut karena pelaku menduga korban berselingkuh atau memiliki pacar yang lain. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam dijerat dengan pasal 338 KUHP subsidiar 351 KUHP dan terancam pidana 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Pencurian burung beserta kandangnya terjadi di Komplek Ciledug Indah 2, Kampung Poncol, Pedurenan, Karangtengah, Tangerang. Aksi pelaku terekam jelas kamera CCTV. Pada Rabu dini hari sekitar pukul 4:39 waktu Indonesia Barat, dua orang pelaku terlihat mondar-mandir memantau situasi di sekitar rumah korban. Setelah merasa aman, salah satu pelaku yang mengenakan jaket puma hitam langsung merusak gembok pintu rumah. Tak lama kemudian pelaku keluar sambil membawa burung murai
dan Burwambi beserta kandangnya. Hingga kini korban telah melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian untuk penyelidikan lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Simpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Simpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Via kabaran Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Simpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Apa kabar Makassar? Kini siaran Simpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Simpo TV. Simpo TV, referensi berita politik masa kini. Seorang pria berusia 57 tahun bernama Slamet asal Kuningan, Jawa Barat ditemukan tewas terlindas bus di Terminal Polres Pelawat, Kota Tangerang, Banten. Pria parubaya ini tewas dengan kondisi mengenaskan akibat tertidur di kolong bus pasca menenggak miras. Jasad korban kemudian dilarikan ke rumah sakit dan saat ini kasus ditangani Polsek Metro Cipondoh. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Maling guys, maling. Diduga telah menjamret seorang wanita, seorang pria menjadi bulan-bulanan warga di Jalan Sawah Dalam, Kelurahan Ketapang, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Bogem mentah, batu dan kayu menghujam kepala dan tubuhnya hingga tercebur ke dalam kali. Saat ini terduga pelaku telah diserahkan kepada pihak kepolisian sektor Cipondoh untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seorang polisi bernama Bribda Alvindo Ziotri meninggal dunia akibat terseret ombak saat sedang memancing di pantai Goa Matu, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung pada Jumat 8 Agustus 2025. Jasad korban ditemukan oleh tim SAR dengan jarak 1 mil laut dari lokasi pertama dinyatakan tenggelam. Setelah ditemukan, jasad korban dilarikan ke puskesmas terdekat dan selanjutnya diserahkan kepada pihak keluarga. Hujan deras disertai petir mengguyur wilayah Bogor pada Sabtu malam. Berdasarkan video amatir warga, terlihat banjir bandang dengan arus deras menerjang jalan dan halaman rumah. Luapan air terjadi akibat hujan yang turun sejak petang dan membuat sungai di sekitar permukiman meluap. Meski tidak ada warga yang mengungsi, kondisi ini membuat warga waspada akan potensi banjir susulan. Hingga malam hari hujan masih terus turun disertai petir dan petugas BPBD Bogor terus memantau situasi di lapangan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek seorang narkoba yang berada di Jalan Lintas Medan Brastagi, kawasan Sibolangit. Dari penggerebekan ini, seorang bandar berikut 15 paket sabu siap edar berhasil diamankan. Penggerebekan dilakukan usai polisi menerima informasi dari warga terkait praktek jual beli narkoba di lokasi penggerebekan. Polisi yang sebelumnya sudah mengamati barang narkoba di Jalan Lintas Medan Brastagi, persisnya kawasan Sibolangit, kemudian melakukan penggerebekan. Seorang bandar berinisial RG yang sedang menunggu pembeli datang tak berkutik saat petugas menyergapnya. Ketika digeledah, petugas menemukan setidaknya 15 paket narkotika jenis sabu siap edar. Di lokasi, petugas juga menemukan 2 barak narkoba yang biasa digunakan untuk para pengguna narkoba mengkonsumsi narkoba yang dibeli dari pelaku. Petugas juga menemukan beberapa alat hisap narkoba dan plastik pembungkus narkoba yang ditinggal para pengguna. Polisi menghancurkan 2 barak narkoba yang ditemukan agar praktik jual beli narkoba tidak lagi ditemukan. Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Ajun Komisaris Besar Polisi Tommy Arwan, mengatakan lokasi penggerebekan kini dalam status pengawasan Polrestabes Medan.
Jika praktik serupa kembali ditemukan, penggerebekan dipastikan akan kembali dilakukan. Untuk mengungkap jaringan pelaku lain, polisi saat ini tengah mendalami keterangan pelaku agar pemasok narkoba kepada pelaku dapat diringkus. Kita berhasil menemukan 2 barak narkoba dan juga 1 orang kita amankan yang merupakan bandar yang sering menjual narkoba di tempat ini. Dan di lokasi juga kita temukan beberapa alat bong yang digunakan para pengguna. Dan dari tersangka kita juga mengamankan barang bukti poketan sabu sebanyak 15 poket. Atas perbuatannya pelaku terancam penjara selama lebih dari 5 tahun karena melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dari Medan, Sumatera Utara, Resi Erlangga, kontributor Simpo TV melaporkan. Penyalahgunaan narkotika jenis sintetis mulai meresahkan. Aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menangkap 4 orang pemuda yang diduga menggunakan narkotika sintetis secara terang-terangan yang viral di lingkungan warga. Dari keempat orang yang tertangkap, 1 diantaranya positif menggunakan narkoba. Hasil daripada itu kita cek, hasil daripada urin positif. 1 orang, yang 3 orang dia mengaku memang dia menggunakan. Inilah video viral di sosial media terkait penggunaan narkoba di lingkungan warga di Jalan BRI, Radio Dalam, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam video tersebut terlihat sekumpulan pemuda sedang menggunakan narkoba di sebuah warung kosong. Sekumpulan pemuda itu seolah tidak memperdulikan orang lain yang berada di sekitar lokasi dengan terus melakukan aktivitas terlarang tersebut. Polisi pun langsung melakukan pengecekan ke lokasi dan mengamankan ke-4 orang yang merupakan warga setempat. 1 dari ke-4 orang yang diamankan itu dinyatakan positif narkoba saat dites urin. Mengamankan, ya ada 4 orang kita amankan. Hasil daripada itu kita cek, hasil daripada urin positif. 1 orang, yang 3 orang dia mengaku memang dia menggunakan. Dan untuk tindak lanjut, untuk anggota sendiri nanti setiap hari mengadakan patroli ke sana setiap hari. Ya, kemudian himbauan-himbauan tentang bahaya narkoba. Untuk yang kita amankan ini nanti kita berkoordinasi dengan BNN. Seperti diketahui, aksi penggunaan narkotika secara terang-terangan telah lama terjadi di lingkungan warga Radio Dalam. Dan saat ini polisi masih mendalami terkait viralnya penyalahgunaan narkotika di tempat umum. Dari Jakarta, kontributor Simpo TV melaporkan. Aksi pencurian sepeda motor terjadi di kawasan Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan. 1 unit sepeda motor yang tengah diparkir dibawa lari maling saat pemiliknya sedang bersiap untuk berjualan keliling. 11 siang, saya sedang prepare jualan, kemudian ingin mengambil bekal SPNK di dalam jok motor, setelah itu motor udah nggak ada sama sekali. Isak tangis pecah dari Tami, seorang pedagang keliling yang mendapatkan motor pengganti dari aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan. Tami mendapatkan ganti rugi dari aparat kepolisian karena sepeda motor yang dimilikinya hilang dibawa lari maling saat terparkir di pinggir jalan IKPN Gang Haji Marjuki, Bintaro, Pesanggerahan, Jakarta Selatan pada Rabu pekan lalu. Sepeda motor pengganti ini diberikan kepada Tami agar Tami bisa kembali berjualan es untuk menghidupi kebutuhan keluarga. Pasca motor satu-satunya milik Tami hilang, Tami mengaku bersyukur dan berterima kasih kepada aparat kepolisian yang peduli kepadanya. 11 siang, saya sedang prepare jualan, kemudian ingin mengambil bekal SPNK di dalam jok motor, setelah itu motor udah nggak ada sama sekali. Jadi di CCTV itu cuma 5 detik, pelaku 2 orang. Langsung saya melapor ke leasing dan ke polisi sini. Satu kaget, yang kedua misalnya misalnya diganggu di DM, di WhatsApp, nggak mau di intinya. Ada lagi terima kasih banyak. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali mengatakan, pemberian ganti sepeda motor itu sebagai empati polisi kepada Tami agar korban bisa kembali berjualan mencukupi kebutuhan keluarga. Dari Polsek Pesanggerahan khususnya Ibu Kapolsek kepada warganya yang menderita, artinya yang kena musibah. Karena motor ini motor satu-satunya yang dipakai untuk mencari nafkah oleh ibunya. Terus motor itu dicuri sama orang dan akhirnya Busela memerintahkan anggota untuk mencari pelaku dan menangkapnya, tapi sampai saat ini belum ditangkap. Tidak hanya memberikan motor pengganti, aparat kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan
masih melakukan pengejaran terhadap pelaku Runmore tersebut. Dari Jakarta Selatan, kontributor Simpo TV melaporkan. Dari Polresta Tangerang mengungkap sindikat curanmor yang biasa beraksi di wilayah Kabupaten Tangerang, Banten. Polisi menangkap 3 orang dari kawanan ini. 1 diantaranya yaitu sang eksekutor masih berusia 17 tahun. Inilah rekaman CCTV saat komplotan curanmor beraksi di sebuah rumah warga Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Banten pada Selasa akhir Juli lalu. Hanya dalam hitungan detik, pelaku curanmor yang berjumlah 2 orang ini berhasil membawa kabur sepeda motor korban dengan menggunakan kunci letter T. Berbekal rekaman CCTV, polisi yang melakukan penyelidikan meringkus komplotan curanmor di tempat persembunyiannya di Bogor 2 hari setelah kejadian. D, S, dan R ditangkap tanpa perlawanan dengan sejumlah barang bukti berupa kunci letter T dan mesin gerinda yang digunakan untuk membuat kunci letter T berbagai ukuran. Dari ketiga pelaku yang ditangkap itu yaitu R masih berusia 17 tahun. R diketahui merupakan eksekutor dalam sindikat curanmor jaringan Bogor, Jawa Barat. Kapolresta Tangerang Kombes Indra Waspada mengatakan, ketiga pelaku sudah melakukan pencurian sepeda motor sebanyak 3 kali di wilayah Cisoka. Sasaran mereka adalah sepeda motor yang diparkir di depan rumah, minimarket, warung, dan perkantoran. Mereka juga tak segan melakukan kekerasan jika aksi mereka ketahuan warga. Memang setelah kita lakukan proses penyidikan, memang salah satu tersangka dari ketiga tersangka masih di bawah umur, yakni berusia 17 tahun. Seperti itu, dari 3 tersangka. Jadi berdasarkan keterangan yang disampaikan daripada tersangka, para tersangka ini sudah 3 kali melakukan aksi daripada curanmor tersebut, ya 3 kali. Aksi itu dilakukan dengan 2 kali di daerah Cempaka, Kecamatan Cisoka, dan 1 kali di Kampung Secang ya, yang juga di Kecamatan Cisoka ya. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Tangerang, Banten, kontributor Simpo TV melaporkan. Pencurian sepeda motor masih marak terjadi dan dapat menimpa siapa saja. Untuk itu, penting untuk selalu waspada dan mengambil langkah pencegahan. Berikut 5 tips yang dapat membantu melindungi sepeda motor Anda dari aksi pencurian. Pertama, gunakan kunci tambahan seperti gembok cakram atau rantai baja untuk mengunci roda atau rem. Kedua, parkir di lokasi yang aman. Pilih area yang terang, ramai, dan dilengkapi CCTV. Ketiga, pasang alarm atau GPS tracker agar kendaraan mudah dilacak jika terjadi pencurian. Keempat, gunakan saklar rahasia untuk memutus arus listrik sehingga motor sulit dihidupkan oleh pelaku. Kelima, jangan meninggalkan barang berharga di motor karena dapat memicu pelaku untuk melakukan aksi. Ingat, keamanan kendaraan berawal dari kebiasaan pemiliknya. Satu tindakan pencegahan yang diambil hari ini dapat menyelamatkan harta dan keselamatan Anda di masa mendatang. Jangan berikan kesempatan pada pelaku kejahatan, selalu kunci, amankan, dan waspadai lingkungan sekitar. Demikian rangkaian informasi kriminal hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pelajaran berharga agar kita tetap waspada dan selalu berhati-hati dimanapun dan kapanpun kita berada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga lingkungan kita agar selalu efektif dan juga aman. Saya Priska Priscilla, pamit undur diri dan sampai jumpa pada catatan kriminal berikutnya.